Katanya gudang harta karun, bener nggak? Ya bisa dibilang begitu. Cuman buat restorasi motor tua bisa bentuk jual spare part yang membutuhkan spare part dalam bentuk part apapun dengan motor tua jenis BSA, Norton, AJS tersedia di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Raf Media di Jurnalis Reportase. Jurnalis Reportase kali ini kita akan berkunjung atau menggali Black Diamond atau biasa orang disebut juga emas hitam, karena ini adalah sebuah tempat yang banyak harta karunnya tak ternilai dan harganya bukan kaleng-kaleng. Kita lihat Black Diamond apa atau emas hitam seperti apa yang saya maksud. Kamu ikuti saya di Jurnalis Reportase di Raf Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Amul ternyata ada di sini. Aduh, masya Allah. Jadi Alhamdulillah, Damang. alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pos? Alhamdulillah. Nah, gitu teman-teman Raf Media, di Jurnalis Reportase kali ini kita akan mengulik dan melihat juga membedah dan mengacak-acak tempat yang katanya harta karun. Sebenarnya tempat ini emang sudah dari tahun-tahun 90-an. Ini adalah salah satu tempat harta karun yang dikenal oleh bikers di Indonesia, bahkan di bikers Asia. Jadi ini adalah tempatnya Kang Mul. Mana Kang Mul? Kang Mul. Ah, ini Kang Mul si bewok. Yang sekarang bewokan, dulu tidak bewokan. Oke. Nah, ini adalah Kang Mul, pemilik gudang harta karun ini. Kenapa disebut gudang harta karun? Karena di sini itu adalah tempat ditimbunnya aneka diamond black atau biasa disebut juga emas hitam. Kenapa emas hitam? Karena sebenarnya di sini bukan emas atau bukan diamond juga, tapi adalah spare part motor tua dan motor klasik, juga motor prasejarah yang di Indonesia begitu. Nah, ada banyak sekali spare part di sini, bahkan ada salah satu motor juga yang termasuk motor kategori klasik. Ini kalau lihat di emblemnya mah BSA. Oh iya, tulisannya BSA. Ini tahun berapa nih? Kayaknya saya belum lahir nih motor sudah ada. Oke, untuk bisa kita bedah lebih lanjut, lebih baik kita tanya-tanya sama yang punya dulu ya. Karena dia akan memberikan informasi yang mungkin teman-teman Raf Media akan banyak membutuhkannya. Misalkan untuk mencari spare part, atau hanya untuk perkenalan, atau segala macamnya. Kebetulan beliau belum punya jodoh, jadi bagi para perempuan yang masih pengen mencari suami, silakan dibuka diri. Benar. Oke. Nah, kamu Siap. di sini itu sebenarnya tempat apa sih kamu? Katanya gudang harta karun, bener nggak? Ya bisa dibilang begitu. Cuman buat restorasi motor tua bisa bentuk jual spare part yang membutuhkan spare part dalam bentuk part apapun dengan motor tua jenis BSA, Norton, AJS tersedia di sini. Oke, jadi di sini emang harta karunnya itu berupa spare part ya? Ya, spare part. Spare part dan
motor, satu unit motornya Satu utuh unit, gitu. utuh. Oke. Nah, spare partnya di sini ada apa aja nih? Banyak dari mesin, bagian mesinnya ada, transmisinya ada, karburator ada, dan pengapiannya juga ada. Oh, kalau ban? Ban secara umum sih banyak yang jualan, cuman ban tidak tersedia di sini. Kalau berminat pasti disediain. Oh, Paling oke. pelak ada di sini, Pelak ada. pelak trombol ada. Jadi kalau yang spare part motor yang umum di sini tidak Tidak ada, menyediakan. tidak menyediakan. Tapi kalau di order mau Mau menyediakan. menyediakan. Jadi di sini hanya spare part langka gitu. Langka, ya. Ya, salah satu contohnya apa tuh yang langka misalkan? Seperti gearbox tahun tua, model Norton. Yang kayak gimana sih yang namanya gearbox itu yang kayak gimana? Seperti gini. Ini apa nih? Ini Ini gearbox kan? gearbox biasa ini. Oh. Ini dalamannya, ini gearbox Norton. Oh, nah itu langka. Ya, dan tipe ini, tipe plunger juga termasuk motor yang langka juga. Oh, oke. Ini emang tahun produksi tahun berapa? Tahun 50-an. Tahun 50-an. 5152. 5152. Tuh, Berapa cc? 500 cc. Wow, 500 cc. 500 cc. Udaskeun atuh ya. Hah? Sekali ngabret, bret. Nah, ini lagi restorasi. Oh, ini apa nih? Bangun Norton set clap. Norton set. Nah, apa yang dimaksud set clap? Yang sebut yang tadi yang bilang set clap. Sistem buka tutup pembakarannya ini di pinggir, yang sebut side valve di pinggir side valve. Emang kalau motor pada umumnya di mana? Itu di top head. Di top head. Ya, di atas. Di tengah. Ya, di tengah. Mana Di coba supaya kita ada gambaran di makhluk awam. Ini mesin bukan nih, Norton? Nah, ini sama juga. Oh. Top head mah. Ini apa, set cap nih? Ya, sama set cap. Set cap mah seperti di sini. Ini ukuran apa? Klepnya di sini di pinggir. Oh, jadi valve-nya valve in dan In, X. dan X adanya di pinggir. Pinggir. Biasanya kalau motor pada umumnya itu emang valve-nya in dan X-nya itu adanya di tengah top head. Top head itu adalah pas persis di atas piston. Kalau ini dia ada di pinggir. Kalau motor zaman sekarang emang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya side valve. Terakhir set clap tuh tahun 52. Tahun 52. Tahun 52. Nah, ini Norton. Selebihnya top Makanya head. jarang dong kalau Norton ya. Jarang. Jarang banget ya. Ya, banyaknya BSA atau seperti ini set clap juga BSA set clap. Ini biasa side clap. Kalau yang kayak gini saya sering lihatnya lagi itu di Medan ya. Di Medan. asli. Bener ya? Medan. Di Pematang Siantar ya. Pematang Biasa Siantar. dipakai becak. Beca. Makanya disebut betor. Betul. Becak motor gitu. Oke. Nah, kalau ini apa nih? Ini masih masuk side clap kan? Ya, itu set clap itu tahun 17 Excelsior. Ini Excelsior. Ya, Excelsior. Excelsior side clap tahun 1917. 1917. Waduh. 1917. Tahun kapan tuh 1917? Gila, ini 1917. Barangnya udah seperti ini ya. 1917. Saya aja ini belum kebayang nih mau ada enggaknya di dunia. Tapi dia udah ada. Ini zaman prasejarah Indonesia. Iya. Prasejarah Indonesia gini. Jadi zaman dia bayangin aja deh. Zaman 1917 sampai 23. orang Indonesia sudah ada yang punya motor ini. Dan ini dapatnya di Indonesia kan ya? Ya, di Indonesia. Ini dapatnya di Indonesia. Masya Allah ya Robi. Ini motor hidup? Hidup. Hidup? Iya. Hidup. Tapi sayang, karena lagi direstorasi, kita belum bisa merasakan aura-aura motor 1917. Tapi asik nih, lucu. Apa lucunya? Karena V-Twin mirip Harley kalau yang orang-orang kenal. Tapi dia boringnya ini bulat-bulat kayak boringnya mobil VW Air Cool ya. Ya. VW Air Cool milik nih. Nah, cuman uniknya rocker armnya ada di luar nih. Ya. Rocker armnya ada di luar. Terus klepnya juga nongol ternyata. Ya, klepnya kelihatan. Iya. Klepnya di luar sama per klepnya juga di luar. Jadi kalau kena air gimana tuh ini teh ya? Gak apa-apa, cuma memang modelnya Modelnya begini. Cuaca, Oh. cuaca
Ini apa ini? Ini itu oli, Oli. sirkulasi oli masuk ke tangki oli. Nah, Isam. Wah, lucu juga ya. Jadi di sini Kang Mul terima restorasi, terima servis, terus terima mau total bikin semua bisa. total bikin semua tuh maksudnya gimana? Mau mesin gearboxnya order bisa sekalian dibangunin jadi motor, bisa juga. Mau ambil mesin gearboxnya dari pemiliknya bisa kita bangun, semuanya bisa. Oh, jadi misalkan kalau kita cuma punya modal mesinnya doang, pengen jadi motor yang siap gas, gitu. Bisa Hubungi Kang Mul, Ya, siap. langsung dibikinin. Gitu. Siap. Tapi kalau nggak punya mesinnya, nggak punya gearbox, nggak punya frame-nya, itu gimana? Bisa juga, Bisa. terima beres. Ya, ada. Tinggal order, saya pengen motor apa? pengen motor apa, tahun berapa? Iya. Nanti dicariin motornya. Oh, iya. Dan kalau karena tadi bilangnya terima restorasi, kalau diminta bikin frame juga bisa. Bisa. Bikin frame, springer, teleskop Teleskop bisa. bisa, rigid pasti bisa. Pasti bisa. Tangki bisa, jok, Bisa. patok lampu, Bisa. Stand? Stand bisa. terus ya nggak bisa apa kamu? Bikin mesin nggak bisa. Bikin mesin nggak bisa. Bikin mesin. Tapi kalau spare part mesinnya, Ada giginya itu paling order. Ada. Ya, karena kalau bikin belum terjamin lah. Belum terjamin. Nah, jadi spare part apa yang siap dibikin oleh kamu? Paling sasis, Sasis. cangkrang, sama baju-baju seperti spakbor, tangki bensin, tangki oli. Bagian eksterior Ya, eksterior. Bagian Iya. eksteriornya. Nah, kalau bagian interior dalaman mesin belum ya? Belum. Instansinya Ya, nggak ada yang bikin, cuman itu harus order harus gitu. order. Nanti dicariin Ya, dari luar. sampai dapat. Iya. Nah, oke itu. Nah, terus di sini tadi udah cerita spare part apapun di sini sebagian besar ada ya. Kalau Iya. motor dua ya. Dua. Jenis Motor Inggris. Inggris. Iya. Kalau Amerika, Belum nyediain kalau Amerika. Jerman. Jerman ada beberapa. Ada Jerman. sedikit. Ya, sedikit. Jadi persentase stok spare part di gudang ini ada berapa persen yang Inggris, ada berapa persen yang Jerman? Kalau Inggris hampir di 90% lah. 90% Ya, ada? Ada. Kalau Jerman paling 15% lah. Oh, masih dikit Iya, masih sekali. dikit ya? sekali. Masih dikit sekali. Emang masih laku Inggris atau gimana nih untuk bisnis ini? Ya, lebih laku di Indonesia itu Inggris. Ya, Inggris seperti PSA terutama. Spare part PSA itu masih umum, masih banyak yang pakai orang-orang. Banding Jerman, Amerika. Nah, terus kalau misalkan kalau untuk restorasi budgetnya berapa sih yang harus disediain sekarang ini? Itu susah kalkulasiin, cuman dilihat ada uang ya ada harga gitu, ada barang gitu kan. Contoh misalkan pengen spare partnya full original ya tentu harganya tinggi. Berapa? Misalkan kayak contoh jatuhin ini biasa ini kalau full original ini nyampe di 185. Karena ada sebagian yang bikinan masih di bawah 150-an, 130-an. Itu semua Kang Mul yang sediain? Iya, sediain. Iya, Masih semua sama sediain. Jadi klien atau si calon pemilik, klien ya, konsumen itu tinggal tahu terima gas, bayar terima gas. Ya gitu. Sistem. Kalau untuk Dan nunggu waktu juga kan. Paling cepat 3 bulan, ya paling lama 6 bulan. Gimana ada orderan yang di luar yang kosong, kita sambil nunggu. Kalau udah siap semua mah ya sekitar 3 bulanan. Oke. Nah, jadi gini, kalau pertanyaannya gini, saya misalkan mau pengen Norton 500 cc tahun 48. Ya. Tahun 48. Nah, saya cuman bisa bayar doang, nggak punya modal apa-apa. Ya. Nah, itu kira-kira harus nyediain budget berapa? Ya kalau Norton ada 2 versi, pengen yang sebutnya generik apa premium. Yang generik itu termasuk semua total bikinan mesin gearbox impor. Sisanya bikin handmade gitu. Apa mau yang original, full original itu yang sebut premium. Itu nunggunya juga lama, nunggu barang-barang ya namanya juga barang tua kan. Kita harus nyari. Iya, harus nyari. Itu hampir harganya setengahnya, lebih dari setengahnya perbedaannya, lebih dari 100% perbedaannya harganya. Berapa tuh kira-kira?
Misalkan kalau bikinan di harga di rate 185, itu Norton 500 bikinan. Kalau yang original sampai 300. Oh, kalau original itu sampai bau apa mur-mur minusnya itu original. Original. Oh, nah berarti kamu cari sampai keluar negeri Iya. juga ya? Jadi kalau mur-mur gitu spare part paling bekas, gak ada yang baru. Nggak ada yang gitu kan. baru. Iya, rata-rata bekas. Itu kurang lebih harus siapin budget 300 juta Kita untuk Norton, untuk nonton. harga paling tinggi lah di Norton. Oh, oke. Kalau yang merek lain Merek lain masih Bisa budget lagi. di bawah 200. di bawah 200 gitu. Itu udah siap gas Udah ya, siap tanpa gas. modal apa-apa. Nah, tapi kalau kita misalkan mesin kita udah punya, gearbox sudah punya, bikinin frame dan bajunya aja. Nah, itu kira-kira berapa? Nah itu gimana jenis kesulitan, tipenya kan. Jadi susah juga untuk kalau rigid, ada tipe motor ada rigid, plunger sama arm kan. Itu beda-beda kerumitan kan. Jadi harga itu gimana kerumitan, kemudahan itu menyesuaikan untuk harga. Kalau untuk rigid Misalkan di rigid untuk sasisnya aja di kelas Norton itu bikin itu 15 juta untuk rigid, untuk arm juga hampir sama kurang lebih 15 jutaan. Kalau di plunger hampir 20 karena ada banyak kesulitan. Iya, lebih mahal Part-partnya, plungernya. plunger lebih mahal. karena Part-partnya. karena shock breaker Nah, itu ya. sampaikan aja mahal tuh. Kalau mahal. Rigid yang murah meriah dengan arm. Oh, oke. Nah, terus Kang Mul dalam 1 bulan itu bisa nyelesain project berapa? Kalau dari sasis kurang lebih 2 sampai 2 biji sebulan ya. Maksimal gitu ya. Maksimal 2. Jadi kalau jangan ada yang menuntut cepat karena Iya. Kemampuan itu handmade kan karena semuanya handmade ya, Handmade. semuanya handmade pelan-pelan. Emang kamu dibantu sama siapa kerja? Sama ayah. Sama ayah. Oh, yang tadi ya? Ya. Itu bukannya mekanik? Bukan ya? Bukan. Bukannya itu mekanik. Bukan. Tapi digaji sama kamu. Oke, jadi sama ayah ya. Ya. Oh, oke. Siap. Nah, di sini barang apa spare part apa yang paling mahal yang dimiliki oleh Kang Mul? Spare part dalam mesin Spare part, lah. ya, mesin. Terutama mesin Norton. Mesin Norton tuh agak lumayan harganya dibanding mesin yang lain di kalangan motor Inggris. Nah, coba deh, misalkan krok as dan bandulnya Oh. berapa tuh? Itu dari jenis motor mana? Dari Norton aja. Ya Norton tuh bandulnya agak lumayan juga kan, sekitar 14 jutaan. Ya, Itu udah sama kertasnya, udah semua satu set, bandul, stang, bandul, sama as big pen. sama as, Tiga pasang aja, tinggal ya, pasang. tiga pasang. Sudah dibalan. Udah balas, sudah. Oh, Jadi oke. Nah, terus kalau boring, crankcase, top head, itu ya lumayan boring sama head sama rocker box itu sampai 23 juta. Iya. Kalau gearbox, Gearbox ada beberapa tipe, ada yang dari tahun 38, 48, 52, 57, yaitu AMC gearbox yang terakhir. Itu macam-macam. Kalau yang lebih tua ya lebih mahal. Lebih tua rata-rata di 25, yang tua dari tahun 38 sampai 48 itu kurang lebih 25 harganya. Dari 52, 50 ke 56 harganya 15-an, sekitar 15-an. Hampir sama AMC harganya. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan jurnalis reportase di gudang Black Diamond alias Black Gold kali ini bisa memuaskan rasa penasaran para penggemar otomotif, khususnya motor klasik Inggris, Jerman, dan Amerika. Jadi tidak usah pusing lagi, ya Kang Mul ya? Ya. Nggak usah pusing lagi spare part, nggak usah pusing lagi servis, karena emang ini APM-nya juga udah nggak ada, bengkel resminya juga udah nggak ada motor-motor begini. Tapi alhamdulillah sosok muda asli Bandung ini terjun di dunia motor klasik, siap menjadi engineering, siap menjadi mekanik, dan siap menjadi segalanya supaya motor teman-teman para penggemar motor klasik di Indonesia bisa gliding, bisa rolling. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau yang pengen tahu lebih lengkap informasi spare part apa aja yang dibutuhkan, harganya berapa, bisa kontak langsung beliau ya. Jangan kontak langsung Craft Media karena kami hanya memberi informasi saja kepada teman-teman. Silahkan langsung kontak ke yang bersangkutan. Supaya lebih jelas, silahkan. Berapa nomor kontaknya? 089 5160 87017.
Oke. Ada itunya marketplace-nya, akunnya atau apa? Paling Facebook Anang Mulyana. Apa? Anang Mulyana. Anang Mulyana. Nah, kalau ada yang jual-jual barang rongsok tapi harganya selangit, nah ini Anang Mulyana. Namanya Anang Mulyana, tapi saya panggilnya Mul karena Anang Mul. Nah, itu Mulyana. Oke, terima kasih Sobat Gramedia. Demikian untuk jurnalis reportase kali ini. Bye.